Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali, salah satu mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep logika matematika pada rangkaian listrik. Baik, pertama-tama saya akan menganalogikannya dengan gerbang logika ya. Gerbang logika pada perangkat elektronik adalah rancangan untuk mengalirkan arus listrik dari sumbernya hingga sampai ke komponen-komponen perangkat elektronika yang lainnya, sehingga komponen-komponen tersebut bisa menjadi suatu kesatuan perangkat unit yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian gerbang logika pada perangkat elektronik tidak pernah luput dari preposisi matematika ya. Yang pertama ada gerbang N atau biasa juga kita samakan dengan konjungsi ya. Seperti pada halnya logika matematika, preposisi N, gerbang N memiliki fungsi yang sama persis dengan logika matematika konjungsi. Seperti yang diketahui bahwa cara kerja logika matematika N akan menghubungkan dua kalimat tunggal dengan kata sambung N, yang berarti hal ini akan membuat kejadian itu menjadi benar apabila semua komponen tunggal bernilai benar. Begitu pula dengan gerbang N, contohnya pada penggunaan gerbang logika pada perangkat elektronik yang akan mengalirkan arus listrik, di mana gerbang ini akan dibuatkan lebih dari satu titik penghubung, yang apabila terbuka maka bernilai min, dan apabila tertutup maka akan bernilai plus. Nah, karena gelombang ini adalah gerbang N, maka dapat disimpulkan bahwa gerbang ini tidak akan bisa mengalirkan listrik ke komponen lain apabila masih ada titik penghubung yang bernilai min atau terbuka. Nah, berikut ini adalah contoh gambar bahwa disimbolkan L ya, listrik jika mengalir dari sumber L, maka salah satu tegangan arus listrik akan mengalir melalui saklar P dan Q. Dan sudah jelas dari gambar tersebut, apabila salah satu saklar I terbuka, maka arus listrik tidak akan bisa sampai ke lampu dan lampu tidak akan bisa hidup. Berikut saya buatkan tabel kebenarannya ya. Saklar P dan saklar Q sama dengan P konjungsi Q. Jika saklar P tertutup dan saklar Q tertutup, maka listrik akan menyala. Dan jika saklar P tertutup dan Q terbuka, listrik akan mati. Jika saklar P terbuka, saklar Q tertutup, listrik akan mati. Dan jika saklar P terbuka dan Q terbuka, otomatis listrik akan mati. Oke, begitu adalah tabel kebenarannya ya. Selanjutnya ada gerbang OR atau sama juga dengan disjungsi. Sama halnya dengan gerbang N, bedanya adalah jika gerbang N menghubungkan arus listrik dengan kata sambung N atau dan, gerbang ini akan menghubungkannya dengan kata OR, yang artinya jika sudah ada salah satu titik yang terhubung, maka arus listrik tersebut sudah dapat mengalir. Oke, berikut ini adalah gambarnya. Dari gambar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jika L adalah sumber arus listrik, maka salah satu arus listrik akan mengalir pada saklar P dan juga saklar Q. Dan kejadiannya adalah lampu akan menyala jika salah satu saklar tersebut tertutup, dan lampu akan mati jika kedua saklar dalam keadaan terbuka. Oke, ini adalah tabel kebenarannya ya. Jika saklar P tertutup dan saklar Q tertutup atau P konjungsi Q ya, maka saklar akan menyala. Jika salah satu tertutup, saklar P tertutup dan Q terbuka, maka akan nyala juga. Jika saklar P terbuka dan saklar Q tertutup, maka akan nyala. Jika saklar P terbuka dan Q terbuka, maka listrik akan mati. Selanjutnya ada gerbang NOT atau yang biasa dalam logika matematika yaitu negasi. Gerbang NOT atau lingkaran adalah gerbang yang dibuat untuk mengubah keadaan yang sebelumnya menjadi lawan dari keadaan tersebut. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan hari ini libur kuliah, maka negasinya adalah hari ini tidak libur kuliah. Pada rangkaian gerbang matematika elektronik, ada salah satu komponen yang berperan logika NOT ini. Komponen tersebut bernama diode, di mana diode ini akan mengubah arus listrik
yang tadinya berarus AC dan dirubah menjadi DC, dan juga mengembalikan arus listrik yang tadinya min menjadi plus. Berikut ini adalah contoh gambarnya ya. Jadi arus AC dengan diode ini mengubah menjadi arus DC atau sama dengan negasi. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa komponen kecil diode membuat gerbang NOT dengan mengubah arus masuk yang mula-mula adalah arus AC dan diubah dengan keluaran arus DC. Perangkat ini biasa digunakan pada alat isi ulang listrik atau cas ya, seperti yang biasa kita gunakan untuk cas HP dan laptop. Contoh penggunaannya pada cas HP dan listrik dan dari PLN yang berarus AC dengan tegangan 20.000 volt akan diturunkan oleh trafo yang terpasang pada perangkat cas HP ke 7 volt, tetapi ini masih dalam keadaan AC ya. Disinilah diode bekerja yang tadi itu ya. Dia akan mengubah arus AC yang 7 volt tadi menjadi arus DC. Oke, selanjutnya ada gerbang gabungan ya, ada AND or NOT. Ini adalah contoh gambarnya. Hampir semua perangkat elektronik menerapkan gabungan sebuah gerbang ini. Berikut contoh gambar gerbang yang ada perangkat cas HP ya. Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa semua komponen tersebut adalah gerbang aliran arus listrik yang akan kita gunakan untuk mengisi ulang baterai HP kita ya. Nah, trafo di sini berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Nah, ini trafo ini ya. Selanjutnya, diode berfungsi sebagai gerbang N sekaligus NOT. Berfungsi sebagai N karena listrik tidak akan mengalir apabila keduanya tidak terhubung. Dan NOT karena dia mengubah arus AC menjadi arus DC. IC 7 volt ya. IC 7 volt berfungsi sebagai penurun tegangan dari diode hingga bagian output. Yang selanjutnya gerbang OR terdapat pada kaki bagian positif lampu LED, di mana karena sudah dibuatkan 2 jalur arus dan walaupun arus ke lampu LED tidak terhubung, tapi arus ke output cas tetap bisa berfungsi. Oke, mungkin hanya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin ini dapat kita ambil manfaatnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.